Semuanya kabar baik, amin. Amin. Apapun, kita tetap percaya bahwa semua kabar baik karena Tuhan kita baik. Amin. Pujilah Tuhan, pada siang hari ini saya dipercayakan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang sederhana yang saya sampaikan boleh memberkati kita. Dan tentunya bukan hanya buat Bapak Ibu semua, tapi juga buat saya pribadi. Bagaimana Tuhan berfirman, bagaimana Tuhan menguatkan, bagaimana Tuhan meneguhkan iman kita, bahkan membangkitkan iman kita kembali. Pada saat ini saya menyampaikan tentang rancangan Allah bagi manusia. Rancangan Allah bagi manusia. Bapak Ibu, sebelum saya lebih dalam menyampaikan apa yang menjadi rancangan Allah bagi manusia, yang mungkin ini adalah sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi ada perenungan yang khusus yang Roh Kudus sampaikan ke dalam hati saya, apa yang menjadi rancangannya bagi kita semua orang-orang yang dikasihinya. Pertama-tama saya memberikan kesaksian hidup saya, Bapak Ibu, yang mungkin pernah mendengar dan nggak semuanya pernah saya ceritakan. Saya adalah orang Nias yang berasal dari kampung Pung, ya, paling kampung. Dan saya lahir di tengah-tengah keluarga yang pernah saya sampaikan, harta banyak, tanah luas, apa kebun karet, sawah, pohon kelapa luas, punya. Tapi nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya hidup kami hanya sederhana. Hidup kami sangat sederhana, sangat sederhana. Dan dengan kehidupan yang seperti itu, saya di masa remaja saya, bahkan saya lulus SMA, saya nggak punya pengharapan apa-apa. Saya nggak tahu apa itu hamba Tuhan. Saya nggak tahu apa itu sesuatu. Bahkan kami sangat, bahasa Indonesia kami pun sangat tidak ada, karena semua bahasa Nias yang dipakai. Jadi saya merasa hidup saya di situ ya udah di situ gitu. Bahkan setelah saya lulus SMP, saya tuh nggak boleh lanjut SMA karena ada abang saya yang harus melanjutkan. Saking sederhananya Bapak Ibu, saya nggak boleh melanjutkan karena lo bareng-bareng. Walaupun pada saat itu tahun berapa saya lupa. Karena kalau saya sebutin tahun udah ketahuan umur saya Bapak Ibu. Ya. Jadi walaupun pada saat itu kalau nggak salah uang sekolah masuk SMP entah 12.500 atau berapa ya. Tapi itu sesuatu yang mahal pada saat itu. Jadi saya nggak boleh melanjut. Dan Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Karena kebiasaan orang Nias, ada orang Nias juga di sini, adalah suka menjodoh-jodohkan orang. Jadi zaman Suti Nurbaya waktu itu masih kuat sekali. Jadi saya sudah paham bahwa kalau saya tidak melanjut sekolah, pasti saya akan dijodohkan. Pasti saya akan disuruh nikah muda. Bayangkan ya, kalau misalnya pada saat itu saya umur 15 tahun menikah, saya nggak tahu rancangan Tuhan buat saya sampai saat ini. Dan karena itu saya diam-diam meminjam baju teman. Aduh, sedih. Saya diam-diam meminjam baju teman buat saya mendaftar di SMA. Saya pinjam baju. Enggak, dia baju saya masih pakai baju sekolah yang SMP karena sama-sama putih, hanya kantongnya yang beda. Saya pinjam roknya. Saya bawa ijazah saya mendaftarkan diri sendiri di SMA. Dan kebetulan ada di situ saudara yang membantu, masih ada guru lah yang membantu saya, masih ada guru yang ada hubungan saudara membantu saya untuk pendaftaran. Dan puji Tuhan, setelah orang tua tahu, mereka nggak keberatan. Oke, lanjutkan, nggak apa-apa. Akhirnya kami berurutan, itu ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 SMP. Jadi berurutan. Dan nggak apa-apa. Dan di situ saya benar-benar nggak melihat masa depan saya itu seperti apa. Semua tertutup, nggak, paling ya lingkungan itu saja. Nggak tahu saya mau jadi apa ke depan. Blas, nggak ada cita-cita, nggak ada apa gitu. Bahkan saya nggak tahu rancangan Allah buat saya itu apa. Ibadah iya, Kristen iya, rajin gereja iya.
Tapi pertumbuhan iman, bahkan pengenalan akan Tuhan nggak ada. Bahkan pekerjaan Roh Kudus itu tersendiri saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Lalu setelah berlanjut kehidupan di SMA Bapak Ibu, lalu luluslah, dan saya nggak boleh kemana-mana. Dan lagi-lagi saya tetap berpikir, kalau ini nggak boleh kemana-mana, pasti lagi disuruh nikah. Karena itu terus yang ada di Nias, orang yang pengangguran itu disuruh nikah, pasti. Dan tiba-tiba nantinya kita udah tahu aja, calonnya udah ada di rumah. Kenapa? Tanpa kesepakatan kita sekalipun, yang penting orang tua setuju. Saya memberontak, saya nggak tahu harus gimana, tapi memang Tuhan punya rencana yang luar biasa. Memang keluarga saya, Bapak Ibu, saya pernah cerita, papa saya adalah dukun. Dia orang yang sangat keras. Bahkan mama saya kayak binatang kalau dipukulin. Bahkan kami pun demikian. Kalau dilihat dari semua perjalanan hidup yang saya lihat di lingkungan saya nggak punya masa depan. Saya nggak punya sesuatu yang diharapkan untuk hidup saya sendiri. Apa yang saya lihat? Keluarga pukul-pukulan, keluarga berantem. Tapi karena hal yang nggak terduga, makanya saya katakan rancangan Tuhan itu luar biasa. Dengan terjadinya, ini nggak baik memang, tapi di balik semua nggak baik itu tuh ada rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan gitu. Di balik semua keluarga yang selalu berantem, akhirnya mama saya memilih pergi dari rumah, membawa saya dan adik saya yang paling kecil ke Bandung, meninggalkan keluarga papa saya dan nenek saya dan keluarga yang lain di Nias. Dia bawa kami berdua karena saya anak paling kecil perempuan dan adik saya laki-laki, dan itu yang selalu ada buat mama saya. Dia bawa kami pergi, dan itu pergi dengan enggak baik-baik, Bapak Ibu. Aduh, kalau Tuhan kau baik. Jadi saya ada tuh sekarang tuh karena rancangan Tuhan yang luar biasa. Kami pergi, singkat cerita, kami sampai ke Bandung pada saudara, masih menganggur lagi 1 tahun. Tidak ada harapan, saya mau apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Rancangan apa sebenarnya Tuhan dalam hidup saya. Lalu singkat cerita kami di Bandung, dan Tuhan punya cara lagi yang ajaib. Ketika di satu ibadah, ada sebuah nubuatan kepada saya bahwa kamu akan menjadi hamba Tuhan. Di situ lagi-lagi saya nggak percaya dengan keberadaan saya yang nggak bisa nyanyi, nggak bisa memimpin pujian, nggak bisa ngomong di depan. Bagaimana saya bisa menjadi hamba Tuhan? Bagaimana saya bisa dipakai Tuhan? Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, lagi-lagi saya katakan bukan karena saya. Di waktu yang tepat seperti pujian tadi, saya diminta untuk masuk sekolah Alkitab. Lalu saya nggak tahu apakah karena nggak ada lagi yang lain, lalu masuk sekolah Alkitab, atau memang itu jalannya Tuhan buat saya. Makanya kalau ditanya, kamu kenapa masuk sekolah Alkitab? Bingung juga saya jawabnya. Apakah karena nggak ada lagi yang lain kah? Nggak tahu. Lalu saya sekolah Alkitab dengan penggemblengan yang luar biasa. Seperti halnya yang mungkin sudah mengetahui bagaimana hidup di asrama, di sekolah Alkitab. Nggak selalu semua yang kita harapkan, dan namanya di situ saya benar-benar baru tahu kehidupan. Wah, ini hidup baru lagi di dalam gini deh. Bukan hanya keluarga saya tadi yang saya lihat, ini lagi hidup seperti ini diperhadapkan lagi dengan saya. Dan setelah itu semua saya boleh lalui, bahkan di pertama kali saya diminta untuk praktek adalah di sebuah gereja di desa. Di gereja penyebaran Injil Masaran Sragen, Jawa Tengah. Di mana dunia baru lagi buat saya, Bapak Ibu. Orang Nias, orang kampung, masuk sekolah Alkitab, dikurung dalam asrama, lalu keluar ke suatu desa yang benar-benar Jawa, Tulen. Ya. Lagi-lagi di situ Tuhan punya rencana yang ajaib, yang menyesuaikan hidup di dalam lingkungan yang baru. 1,5 tahun saya di sana. Saya belajar melayani, bahkan mungkin dianggap orang seorang hamba Tuhan adalah hanya dipandang sebelah mata, diremehkan, direndahkan, mungkin makan dianggap pembantu. Kenapa? Karena memang pekerjaannya yang penting semua kamu
kamu bisa lakukan? Tuhan, kalau bukan Tuhan saya nggak kuat. Tantangan, rintangan terjadi dalam melayani Tuhan. Kalau bukan rancangan Allah, kalau bukan rancangan Tuhan, saya percaya saya udah gagal di tengah jalan. Saya udah mau kabur. Saya bilang saya nggak kuat Tuhan. Bahkan setelah itu saya pelayanan lagi di salah satu gereja di Bandar Lampung. Di sana saya 2 tahun setengah, dan di mana-mana di praktek dalam seminggu, ke gereja ini ke gereja itu. Ada yang menghargai, ada yang menolak, ada yang menganggap remeh. Gak apa-apa, yang penting saya adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan hal ini adalah saya diingatkan tentang rancangan Allah bagi manusia. Yang tadinya saya lihat hidup saya gak ada artinya. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuat saya sesuatu yang mungkin berguna. Saya bilang begitu. Dengan keberadaan saya yang sangat-sangat sederhana ini, saya boleh bisa melayani Tuhan. Dengan apa yang ada pada saya bisa sampaikan kebenaran. Dengan apa yang ada pada saya bisa memimpin pujian. Kalau dilihat dari latar belakang sangat mustahil semua. Tapi kalau Tuhan sudah merancangkan hal yang terbaik, tidak ada satupun yang menggagalkannya. Amen. Tapi prosesnya harus tetap kuat. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada banyak hal yang menjadi proses juga kehidupan kita yang sampai detik ini kita masih ngalami. Tapi biarlah kita tetap melihat bahwa rancangan Allah itu ada buat kita. Amin. Dan ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua. Dan ada perenungan khusus yang Tuhan berikan buat saya lewat kisah hidup ini, yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Setelah saya bergumul, Tuhan apa yang menjadi isi hatimu buat saya sampaikan? Lalu Roh Kudus bekerja, saksikan apa yang menjadi rancanganku dalam hidupmu. Walaupun belum apa-apa saat ini Bapak Ibu, belum. Tapi saya hanya bersyukur dengan apa adanya saya saat ini. Ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ayat yang mungkin kita sudah hafal semuanya, tapi inilah yang saya bagikan bagi kita semua, adalah Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata seperti ini. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, ini sudah sering kita dengar, dan setelah saya memperhatikan, mungkin ini sebagian sudah tahu. Dan ternyata ayat ini adalah, kalau kita melihat perikopnya dari ayat 1, ini adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi ini adalah surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu ayat satunya. Jadi ini adalah surat yang dikirim oleh Yeremia. Dan dari sekian isi surat tersebut, dari ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu adalah isi surat itu. Dan di ayat ke-11, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel di dalam pembuangan, Allah berfirman seperti ini melalui Yeremia. Di suratnya Yeremia berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu posisinya orang Israel lagi ada di dalam pembuangan. Dalam keadaan baik-baikkah? Tidak. Mereka ada di dalam suatu situasi yang tidak baik. Tapi Tuhan berfirman dalam keadaan seperti itu. Bahkan dikatakan
bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kalau secara pikir manusia, dari mana adanya rancangan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang seperti itu? Tapi Tuhan tetap berfirman melalui Yeremia kepada orang-orang pembuangan di Babel, bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sekalipun ada di dalam pembuangan, sekalipun ada di dalam pembuangan, Tuhan tetap merancangkan hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengar rancangan damai sejahtera? Apa yang terpikirkan, apa yang terbayangkan oleh kita secara jujur manusia ketika ayat ini atau ketika ada kata rancanganku adalah rancangan damai sejahtera? Tidak munafik, pasti akan kita kebayang dengan keadaan yang baik-baik saja. Pasti kita akan kebayang keadaan yang selalu mulus, selalu lurus. Tapi ternyata tidak seperti itu, karena firman Tuhan ini diberikan kepada bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Tidak seperti apa yang kita pikirkan. Bahkan lagu yang saya ingat tadi bahwa jalan kita tuh langit selalu tak selalu nggak selalu langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata. Lalu apa yang kita pikirkan, atau bagaimana kita bisa mengalami kehidupan, atau bagaimana kita bisa menghidupi rancangan Allah yang penuh damai sejahtera itu? Kalau rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, lalu pertanyaannya, bagaimana kita menghidupi rancangan Allah yang penuh damai sejahtera itu? Bapak Ibu, tadi kesaksian Melda, bahkan mungkin yang lain, Lydia juga masih terus berjuang di dalam hidupnya. Dan mungkin juga perjuangan kita masing-masing beda. Kita punya padang gurunnya tersendiri yang menjadi pergumulan kita sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita akan mengatakan bahwa Tuhan jahat buat saya. Saya ngelihat Melda kesaksian dengan roh yang menyala-nyala. Kenapa? Karena imannya kuat kepada Tuhan. Amin. Maka dia disembuhkan. Mungkin tadi nggak ada suatu penutup ya kesaksiannya, sembuh Melda Bapak Ibu. Ya sudah diberikan juga di grup ya, disampaikan oleh Kotedi bahwa puji Tuhan Melda sembuh melalui cara Tuhan yang ajaib. Yang tadinya sudah divonis oleh dokter harus pengangkatan payudara. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu? Yang pertama, segala hal yang kita alami, kita harus melihat dari cara pandang Tuhan melihat. Amin. Kita harus melihat dari cara pandang Tuhan melihat. Kenapa? Kalau dari cara pandang kita akan kecewa. Kita akan melihat Tuhan jahat. Seperti apa yang saya alami di dalam dunia pelayanan Bapak Ibu. Kalau bukan saya lihat dari cara pandang Tuhan, saya udah mulai melemah. Saya bilang udah deh Tuhan, mendingan yang lain. Tapi enggak juga. Masih tetap ada di sini. Masih aja melayani Tuhan. Makanya di dalam deskripsi WA saya itu, kalau ada yang itu bertahun-tahun saya nggak pernah rubah Bapak Ibu. Satu lagu yang di kalimat terakhirnya saya ngambil, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Itu suatu komitmen hidup saya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ini benar-benar sudah lama banget kalimat itu terus ada di dalam diri saya, dan sampai saya bikin deskripsi WA dan gak pernah saya ganti. Atau status di WA atau di WA, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kenapa? Karena saya tahu kalau bukan karena Tuhan, saya tuh gak ada di sini. Mungkin kalau bukan karena Tuhan, saya sudah
nikah di umur 15 atau di umur 16 tahun, udah punya anak berapa hari ini? Karena itu kami 12 orang bersaudara, kemungkinan saya 12 juga. Karena begitu di Nias Bapak Ibu, Pak nggak tahu sekarang mungkin sudah ada kemajuan. Kalau ada wanita pengangguran aja dinikahkan, tapi anehnya tahu-tahunya udah ada aja calonnya, tanpa sepengetahuan wanitanya. Yang penting orang tua setuju. Jadi benar-benar ada rancangan Tuhan yang di luar dugaan kita, di luar apa yang kita pikirkan. Mungkin saat ini pun kita baik-baik aja, tapi kita nggak tahu ke depannya apa. Tapi hanya tetap ada satu, di dalam Tuhan kita aman dalam perlindungan. Amin. Jadi bagaimana agar kita bisa mengalami rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu? Adalah segala hal yang kita alami, kita harus melihat dari cara pandang Tuhan melihat. Kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Ini adalah cara pandang Tuhan melihat di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak kita imani ayat ini Bapak Ibu, lagi-lagi kekecewaan yang terus-menerus akan terus terjadi dalam hidup kita karena masalah persoalan yang ada. Kita baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya bahwa saya ada saat ini adalah panggilan karena rencana Allah. Amin. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ini adalah sudut pandang Allah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa sekalipun pahit manisnya kehidupan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala hal pasti akan membawa sesuatu yang baik di dalam diri kita, sekalipun itu keadaan sedang buruk. Kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Allah melihat kita itu penuh kasih. Saya kalau membayangkan kasih Tuhan itu tuh nggak tak terhingga dan tak ternilai Bapak Ibu. Kadang keberadaan saat ini aja, kadang Tuhan terima kasih Engkau baik. Dengan segala macam yang kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap baik. Rajin gak rajin ibadah tetap baik, Tuhan tetap baik gak? Dia tetap baik. Berdoa gak berdoa, Dia tetap baik. Tapi apakah kita menjadi orang-orang yang gak tahu diri, lalu suka-sukanya sama Tuhan? Tentu enggak. Tuhan mau kita benar-benar hidup sesuai dengan rencananya dan apa maunya Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, ini yang menjadi perenungan lagi buat kita. Bagaimana kita bisa berbahagia di tengah-tengah pencobaan. Tapi lagi-lagi ini adalah cara pandang Tuhan buat kita orang-orang yang dikasihinya. Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau ini kita pakai dengan logika manusia, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bagaimana bisa ada kebahagiaan kalau pencobaan terus-menerus silih berganti? Maka kita dikatakan bertahan. Bapak Ibu, sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak masuk logika manusia. Cara Tuhan bekerja, cara pandang Tuhan, jalan-jalannya Tuhan melebihi jalan-jalan manusia. Jadi apapun saat ini pergumulan berat, ada beberapa jemaat yang sedang mengalami hal yang menjadi pergumulan yang berat. Bagaimana dengan masalah perekonomian, masalah suami, masalah utang. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Bagian kita adalah jangan meragukan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu atas kita. Yang penting segala hal yang kita alami kita lihat dari sudut pandang Tuhan.
Mungkin itu kesalahan kita sekalipun, makanya ada masalah itu. Tapi Tuhan tetap mau membela anak-anaknya. Yang penting kita mau berubah dan bertobat. Itulah yang Tuhan kehendaki, agar kita bisa mengalami rancangan Allah yang penuh damai sejahtera itu, sekalipun dalam pencobaan, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik-baik. Dan yang kedua, bagaimana agar kita bisa mengalami rancangan damai sejahtera? Percaya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Ketika kita percaya ini, ada di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu, ketika kita percaya bahwa ya, apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan satu kecelakaan dalam hidup saya. Kecelakaan gak selalu dengan tabrakan motor mobil, Bapak Ibu, enggak. Kecelakaan gak selalu dengan jatuh lalu luka, enggak. Tapi kecelakaan bisa berbicara tentang suatu hal-hal buruk terjadi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan itu. Amin. Amin. Jadi kalaupun kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan di dunia ini, itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia. Pengaruh dunia ini kuat sekali bagi manusia. Faktor-faktor masalah baik dari dalam maupun dari luar bisa aja terjadi. Tapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur bahwa ketika kita jatuh sekalipun, Dia tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah ada rancangan kecelakaan. Nggak pernah ada hal-hal buruk yang sudah dirancangkan oleh Tuhan dari semula. Enggak. Karena pada dasarnya Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Yang paling dikasihinya, bahkan hembusan nafasnya, itu yang Dia berikan buat manusia. Yang lain Dia ciptakan hanya dengan berkata-kata. Manusia diciptakan, Dia turun tangan sendiri, karena itu adalah spesial di mata Tuhan. Saya adalah orang-orang yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Ada lagu yang mengatakan bahwa ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri tak pernah ku tinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita di dalam rancangan Tuhan. Kalau kita ada di dalam tangan Dia, Dia gak pernah merencanakan yang jelek, yang buruk buat saya dan Bapak Ibu semuanya. Jadi percaya saja, sekalipun saat ini keadaan tidak baik-baik, namun kita belajar melihat dari sudut pandang Tuhan, bahwa itu semua mendatangkan kebaikan buat saya dan Bapak Ibu, bagi kita yang percaya. Dan bahkan di dalam Ayub 42 ayat 2 berkata begini, kita harus percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Katakan amin. Kita tahu kisah hidup Ayub, yang kalau pada zaman ini terjadi yang seperti itu, saya rasa dia akan murtad, Bapak Ibu. Dia akan cari Allah lain. Apa? Anak habis, istri berkhianat, sahabat semua pada meninggalkan. Tapi setelah dia melihat karya Tuhan yang besar dalam hidupnya, dia berkata bahwa aku tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin sekali lagi, tadinya kalau saya tidak, atau kalau tidak dengan masalah yang terjadi di keluarga saya mungkin tidak akan pergi merantau dan bisa sekolah Alkitab. Jadi di balik semua masalah keluarga saya, Tuhan sudah tunjukkan jalan lain buat saya pribadi. Adik saya, puji Tuhan, juga dengan segala pergumulannya, dia bisa berusaha sendiri saat ini. Dia punya usaha sendiri. Dengan segala macam, kadang nanti waktu saya ngekos, waktu saya nyampe di sini saya ngekos Bapak Ibu, dan kadang dia datang ke saya di kos dan kami berpelukan, kami menangis berdua. Karena mama kami udah meninggal.
Dan kami berdua adalah anak yang disayang sama dia. Saking hidup ini udah kayak, ada apa sih Tuhan ke depannya ini? Kami hanya berdua di kos, dia cerita tentang dia, dan saya hanya bisa kami berpelukan dan kami menangis. Kebetulan kami berdua adalah yang dekat, yang lainnya suka berantem. Ya, jadi sekarang pun masih kami berkomunikasi, kalau ada apa-apa cerita, kami berdua, karena mama kami udah meninggal. Mama kami meninggal pun kami nggak ada. Ya, saya pernah cerita, saya terakhir ketemu sama mama saya 2005. Terakhir ketemu 2005, dia meninggal 2007, saya baru lihat kuburannya 2012. Kalau bukan Tuhan, udah menyerah dengan hidup ini. Ada banyak hal yang saya nggak terima, kenapa begini keluarga saya. Sikap orang tua yang tidak saya terima. Tapi karena rencana Tuhan nggak pernah gagal, walaupun dengan cara yang tidak saya sukai sekalipun, saya percaya bahwa kalau saya jadi hamba Tuhan itu karena rencana Tuhan. Maka ayat ini berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pasti juga dalam kehidupan Bapak Ibu ada gagalnya, ada jatuh bangunnya. Tapi pada akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan baik. Walaupun dengan segala keluh kesah yang ada, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan. Walaupun saat ini juga masih belum terlihat rancangan Allah itu, atau saat ini pun belum terlihat apa yang Tuhan mau, mari tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Karena kita melihat ke depan, Tuhan beri pengharapan. Jadi bagaimana agar kita bisa mengalami rancangan damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan itu? Pertama, segala hal kita bisa lihat dari sudut pandang Tuhan. Yang kedua, kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang mencelakakan manusia. Dan yang ketiga, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, firman Tuhan adalah ya dan amin. Rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 33 ayat 11. Mazmur 33 ayat 11. Ini yang perlu kita yakini dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita yang masih dipercayakan untuk hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi kekuatan lagi bagi kita bahwa tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun, tetap untuk selama-lamanya, tidak berubah. Kalau dia sudah merencanakan hal yang penuh damai sejahtera, maka itu pasti akan terjadi bagi saya dan Bapak Ibu semua. Sekali lagi, walaupun jalannya berkelok-kelok sekalipun, tapi tujuan Tuhan akan tetap tercapai bagi saya dan Bapak Ibu. Rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan terakhir, di dalam bagaimana agar kita bisa mengalami rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, kita percaya di dalam ayat Yohanes 10 ayat 10, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang diberi kelimpahan, orang yang dijanjikan yang sakit akan sembuh. Amin. Karena ini adalah firman Tuhan. Saya percaya bahwa ini adalah rancangan Tuhan bagi kita. Bahkan dia rela menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya dapat ayat ini di terakhir-terakhir perenungan khotbah saya, bahwa ini adalah rencanaku atas hidupmu adalah hidup berkelimpahan. Apakah hidup berkelimpahan selalu berbicara tentang uang? Tentu tidak. Kekuatan, damai sejahtera, sukacita ketika kita melimpah dalam hal itu, kita bisa melewati segala masalah persoalan apapun.
Jangan kita memberi standar firman Tuhan bahwa kalau berbicara tentang kelimpahan, selalu kita berpikir tentang uang yang melimpah. Lebih dari itu Bapak Ibu, kehendak Allah atau yang Tuhan rancangan atau yang Tuhan inginkan buat kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita sudah melimpah di dalam mengucap syukur, maka hidup terasa ringan. Walaupun persoalan banyak. Ini adalah rancangan atau sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup manusia. Bahwa aku datang supaya kamu, supaya kita mempunyai hidup. Bukan hanya sekedar hidup semata, tapi hidup yang mempunyai dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu beberapa poin bagaimana agar kita bisa mengalami rancangan damai sejahtera Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita agar kita benar-benar masuk di dalam rancangan Tuhan itu, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera. Mari kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang jelek, yang buruk atas manusia. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Bahkan Dia berjanji Dia akan memberi kelimpahan bagi orang-orang yang percaya dan yang dikasihinya. Lalu kita balik ke ayat yang Yeremia 29 ayat 11 tadi. Yeremia 29. Saya bacakan sekali lagi seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi buat apa Tuhan memberi rancangan damai sejahtera adalah untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan rancangkan damai sejahtera itu agar kedepannya itu kita Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saya merenungkan tentang suatu harapan. Tentunya pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat. Iya apa betul? Sesuatu yang belum kita tahu seperti apa ke depan, tapi kita berharap yang baik terjadi. Makanya kalau ada sesuatu orang yang lemah dalam hidupnya, pasti ada kata-kata seperti ini. Kamu masih punya harapan ya. Jangan lemah, jangan menyerah, masih punya harapan di dalam Tuhan. Tapi tahu nggak apa yang terbayang dalam kita? Kira-kira yang ada di dalam Tuhan itu harapan apa? Orang-orang yang sudah ada di dalam titik-titik terendah hidupnya Bapak Ibu akan semakin bertanya-tanya harapan apa yang ada di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25. Roma 8 ayat 24 sampai 25. Ini tentang pengharapan. Saya bahkan perikopnya pun pengharapan anak Allah. Dan saya bacakan ya 24-nya dan 25 berkata seperti ini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Artinya gini, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Di ayat ini dikatakan bahwa kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat? Yaitu balik lagi ke firman Tuhan tadi bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Jadi harapan kita itu di depan adalah rancangan Tuhan itu yang tidak pernah memberikan suatu kecelakaan bagi anak-anaknya, yang tidak pernah memberikan suatu hal yang buruk. Bahkan dikatakan seperti ini, Dia menjadikan kita kepala bukan ekor. Dia menjadikan kita naik bukan turun. Segala hal yang baik-baik di dalam firman Tuhan adalah itu isi hati Tuhan buat saya dan Bapak Ibu. Nggak pernah ada yang seperti ini. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan atau ada rancangan buruk lah terhadap manusia. Enggak. Tuhan nggak pernah merencanakan sesuatu bagaimana orang ini biar nggak berhasil hidupnya. Enggak.
Tuhan gak pernah berkata bagaimana orang ini agar hidupnya terkutuk, enggak. Bahkan selalu berkata, kamu diberkati. Amin. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa, artinya Dia menjadi jaminan dalam hidup kita. Pengharapan hanya ada di dalam Dia. Dan bahkan dikatakan di Amsal apa di Mazmur bahwa pengharapan kita di dalam Dia itu tidak pernah sia-sia. Artinya berharap sama manusia sia-sia, mengecewakan. Tapi dalam Tuhan enggak. Percaya saja, hidup saya sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Mari kita tetap setia mengiring Dia. Kita tetap dekat kepada Tuhan. Kita menghidupi bagaimana kita harus mengalami hidup yang penuh damai sejahtera itu. Saya percaya bahwa perjalanan iman kita hari demi hari, kita akan tetap kuat melewati segala masalah persoalan apapun. Amin. Sekali lagi bahwa ketika kita mengharapkan sesuatu yang kita lihat dahulu, baru kita percaya, itu namanya bukan pengharapan. Tapi pengharapan kita nggak tahu apa di depan. Tapi mari kita menantikannya dengan tekun. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Dan lagu yang terlintas dalam pikiran saya ini adalah lagu lama, musik boleh maju, yang mungkin liriknya sudah ada. Dan ini lagu lama, refnya adalah penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Ini pujian ini boleh kita nyanyikan dan kita boleh merenungkan kalimat atau lirik demi lirik. Bagaimana Tuhan merencanakan rancangan yang terbaik buat saya dan Bapak Ibu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Tak selalu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
ada sejahtera walaupun di tengah badai. Ku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiranmu. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Sekali lagi, ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mau memperkatakan karena kami percaya. Kami percaya karena itu kami berkata-kata bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Bahwa rancangan Allah buat kami adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan Allah dalam hidup kami tidak pernah gagal. Rancangan Allah dalam kehidupan kami turun temurun dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan dan kami mengimani. Biarlah kiranya firman-Mu hidup di dalam kami, menguatkan iman kami dan mendekati kami semua. Terima kasih Tuhan yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.